Acara ini sebagai bentuk komitmen dari Care ID untuk tetap berkontribusi khususnya dalam kepedulian terhadap anak. Karena salah satu program inti atau core program kami di Care ID memang fokus pada peduli anak atau child care ya. Dan insya Allah program ini juga merupakan program pembuka dalam seri parenting yang insya Allah akan menjadi sebuah program rutin yang kami akan lakukan insya Allah setiap bulan seperti itu. Dan mohon doanya kepada Bapak dan Ibu sekalian, program ini juga sekaligus sebagai peringatan milad dari Care ID sendiri yang kelima, yang sebenarnya Care ID ini berdirinya juga di tanggal 17 Ramadan, di Ramadan, dan mudah-mudahan mohon doanya agar Care ID juga bisa memberikan kebermanfaatan yang lebih luas dan konsisten dalam membantu masyarakat khususnya di Kota Balikpapan, Indonesia dan di luar negeri. Baik, mungkin langsung saja ya saya kembalikan dan sekian dari saya. Saya kembalikan kembali kepada MC Ibu Olivia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya, Bapak Dani. Baik, tidak terasa memang sudah hampir sampai di penghujung Ramadan ya kita, di mana Idul Fitri sendiri adalah hari kemenangan sebagai balasannya. Tapi memang tidak jarang dari hari kemenangan ini dimaknai sebagai sarana pemenuhan untuk keinginan kita. Jadi pengen beli ini, pengen beli itu, dan semuanya memang harus terpenuhi dengan standar yang beredar di sosial media. Jadi membuat kita tuh FOMO gitu. Nah, sadar ataupun tidak, memang manajemen stres ini dibutuhkan untuk menuju hari Idul Fitri. Jadi biar kita mempunyai persiapan diri yang matang gitu. Nah, dengan adanya program Parenting Harmony ini memang cocok sekali untuk diikuti oleh para orang tua dan para calon orang tua agar paham bagaimana manajemen stres yang baik untuk menuju hari kemenangan. Baik, tanpa basa-basi lebih lama lagi, kita dengar saja pencerahan dari Ibu Duwita selaku pemateri dengan tajuk Bebas Stres Menuju Hari Kemenangan. Waktu dipersilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya jelas, Mbak? Terdengar jelas, Ibu. Oh, Jelas, Mbak? alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang saya hormati Pak Dani ya panggilannya ya. Pimpinan dari Care ID beserta seluruh jajarannya dan seluruh peserta yang hadir hari ini. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih Pak atas kepercayaannya untuk bisa sharing ya bersama hari ini. Dan tentunya kita selalu bersyukur kepada Allah karena tanpa ridho dan izinnya Allah tentu kita tidak bisa berkumpul di hari Sabtu pagi ini ya, walaupun hanya melalui saluran Zoom. Salawat dan salam tentu selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaatnya dan menjadi pengikutnya sampai yaumil akhir nanti. Insya Allah, amin. Yang pertama, eh, saya senang sekali ya bisa. Ini kayaknya pertama kali saya sama Care ID ya Pak ya. Jadi mudah-mudahan nanti Ya, Bu, baru bermanfaat. pertama kali. Baru pertama kali ya. Soalnya Ya, udah cukup banyak apa namanya lembaga-lembaga sejenis yang kerjasama dengan saya Pak. Cuma kok kayaknya nama kayak Adi baru kali ini gitu ya. Semoga nggak ngecewakan ya Pak Dani ya. ya Bu, insya Allah. Insya Allah. Jadi tadi saya diberi waktu berapa jam ini untuk sharing. Mbak Olivia, saya dikasih waktu berapa lama nih? Oh ya, ini kayaknya saya belum dijadikan co-host ya. Saya mau sharing ini, share screen. Boleh dibantu dulu? Izin, Bu, untuk penyampaian materinya, estimasinya 40 menit. Oh iya, ya, saya mah menurut saja.
Ya, siap Oke, Ibu. ini sudah bisa share. Saya share dulu ya. Sebentar, ambil kacamata dulu. Oke. Hmm. Apakah sudah muncul ya di layar? Sudah terlihat jelas Ibu? Sudah ya? Oke, kita Ya. mulai. Jadi, dengan tema bebas stres itu kita haruslah mempunyai tradisi positif dan bermakna gitu ya. Agar apa yang kita lakukan di bulan Ramadan dan hingga akhirnya di apa namanya di hari kemenangan Idul Fitri, kita akan merasakan manfaatnya. Oke, saya akan langsung saja sedikit perkenalan saja Pak Dani dan Bapak Ibu peserta semua. Saya Bu Dwita, biasa dipanggil Bunda Dwita biasanya. Punya 5 orang anak dan 7 orang cucu. Jadi sudah lumayan berumur ya. Dan sehari-hari saya ada di Yayasan Psikologi Klarinta Balikpapan, Bapak Ibu. Di sana saya lebih banyak fokus menangani anak-anak berkebutuhan khusus, spesialnya anak dengan neurodevelopment disorder, mungkin yang Bapak Ibu kenal gangguan sejenis autisme, ADHD dan teman-temannya gitu. Jadi kita akan langsung saja biar tidak kaku. Saya pengen tanya dulu nih Mbak Olive, pengen tanya dulu nih, apa namanya, apa sih kenangan Ramadan yang paling berkesan bagi Bapak Ibu di masa kecil? Boleh dibantu Mbak Olive, boleh ditulis di chat atau mungkin ada yang mau raise hand? Apa Iya sih Bu. kenangan Mung- Ramadan yang paling berkesan di masa kecil Bapak dan Ibu? Boleh share 1 2 orang gitu? Mungkin saya ya Bu ya. Oh iya, Yang paling boleh. berkesan di masa kecil mungkin beli baju baru Bu. Mau beli baju baru. Oke. Yang cowok, yang bapak-bapak boleh? Siapa yang mau share? Apa sih kenangan yang paling berkesan di masa kecil? Kenangan Ramadannya? Ih, bapak-bapaknya pada kemana ini? Ternyata yang paling berkesan itu emang baju baru ya. Kayaknya kalau nggak pakai baju baru, sepatu baru gitu ya. Kalau saya mah galak gampil namanya Mbak kalau di tempat saya. Nggak tahu di sini apa namanya. Galak gampil itu apa? Setiap salim dapat duit. Setiap salim, setiap salim dapat duit. Hmm. Jadi habis turun sembayang, hampir sungkem sama orang tua, udah pasti ngider gitu ya. Karena semakin banyak yang diiderin, semakin banyak dapat duitnya. An- Itu kenangan masa kecil yang nggak bisa dilupain gitu ya. Nah, kemudian eh, sebetulnya kan Ramadan itu bukan sekedar berpuasa. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah paham. Sebenarnya Ramadan itu kayak pesantren kilat loh sama anak-anak gitu ya sebenarnya untuk menanamkan nilai-nilai karakter positif. Apalagi saat ini pendidikan karakter itu kan hampir hilang di dalam dunia akademik gitu ya. Semua diukur dengan nilai angka. Semua bahkan mohon maaf nih Bapak Ibu nanti boleh share sama saya. Bahkan nilai-nilai pelajaran yang sebenarnya kualitatif seperti pendidikan agama gitu ya, seperti apa kalau dulu saya namanya pendidikan Pancasila, kalau zaman saya dulu itu diajarkannya adalah seberapa kita bisa menghafal dan tahu materi. Artinya angka nilainya itu lebih ke materialnya, tapi bukan pada karakter apa yang terbangun pada anak-anak itu. Nah, pada Ramadan ini sebenarnya adalah kesempatan kita untuk lebih menguatkan karakter-karakter positif yang ada hanya di bulan Ramadan gitu ya. Itu cuma caranya harus menyenangkan. Tidak dengan ancaman gitu ya, tidak dengan apa namanya, tidak dengan apa namanya kekerasan gitu dengan paksaan tapi kita sesuaikan dengan usia anak. Coba kita lihat. Sebenarnya di Ramadan itu kan puasa itu mengajarkan kesabaran, bukan cuma menahan lapar dan haus.
Nah, oleh karena itu tidak salah Ayah Bunda kalau memberikan apresiasi ketika anak berhasil menahan diri sekecil apapun itu gitu. Kalaupun dia belum bisa puasanya 1 hari gitu ya, walaupun dia cuma istilahnya puasa beduk, tapi dia sudah bisa menahan berbagai hal dalam dirinya setengah hari itu sudah harus kita berikan apresiasi gitu. Kemudian eh, karakter yang kita bisa bangun dari puasa Ramadan itu sebenarnya adalah rasa syukur dan kepedulian. Jadi harus membiasakan untuk melatih jurnal syukur dan libatkan anak dalam berbagi. Melatih jurnal syukur itu sederhana sekali. Setiap bangun pagi diajarkan seluruh orang yang ada di rumah buka mata pertama harus mengucap Alhamdulillah atau terima kasih Tuhan dan sebutkan satu saja yang disyukuri pada saat kita bangun pagi hari itu. Ajarkan anak-anak dari hal yang sederhana, mengucap syukur karena masih bangun, karena masih punya hidung, karena masih punya mama, karena masih punya segala macam hal yang sederhana. Tapi biasakan setiap hari tidak sama yang diucapkan, supaya mengajarkan anak semakin banyak kamu bersyukur, semakin limpahan nikmat akan diberikan oleh Allah. Kemudian libatkan Bunda anak-anak dalam berbagi. Jadi Bunda kalau di kantornya ada acara bakti sosial, ajak anak-anak untuk dia bisa melihat. Atau bisa ajak dengan kita keluarga kita saja. Bikin misalkan takjil cuma 5 bungkus. Ajak anak-anak belajar nganterin takjil kemana gitu ya. Berbagi takjil misalnya. Atau kalau dia punya baju-baju yang masih bagus tapi sudah tidak dipakai, kan bisa diberikan kepada keluarga yang lebih membutuhkan daripada banyak barang di rumah yang tidak berguna. Tapi masih berguna tapi tidak dipakai lagi. Kemudian kedisiplinan dan konsistensi. Nah, di Ramadan ini sebenarnya kita mengajarkan jadwal. Kenapa? Karena jam buka, jam sahur itu ada jamnya. Jadi kita bisa mengatur kalau sahurnya jam misalnya setengah 5 atau jam 4:15 gitu. Anak-anak belajar untuk bangunnya jam 4 gitu. Nah, begitu juga buka puasa. Kalau kita udah tahu buka puasanya misalnya 6, biasanya 6:26 ya di Balikpapan. Nah, anak-anak itu sudah siap dari jam 6 untuk apa namanya? Menyiapkan diri berbuka puasa. Jadi bukan nanti pas udah azan sudah harusnya buka belum mandi lah, belum siap sholat lah dan segala macam. Nah, tapi semua yang kita ajarkan ini nggak bisa kalau kita cuma ngomong aja. Jadi harus dengan kita melakukan atau memberi contoh. Dan kemudian nilai keempat yang membentuk karakter positif sekali itu adalah kebersamaan dan silaturahmi. Biasakan untuk mengajak anak itu di dalam practical life di rumah. Jadi maksudnya ini ada penelitiannya. Ternyata anak-anak yang sering dilibatkan dalam tugas rumah tangga, tapi disesuaikan usia ya Bunda, itu ternyata memiliki kemampuan kemandirian dan kemampuan untuk bertahan itu jauh lebih tinggi ya dibandingkan anak-anak yang terbiasa dilayani semuanya di rumah. Sederhana sebetulnya seperti menyiapkan buka puasa. Yuk, yang sesuai umurnya sekedar menata gelas, sekedar apa namanya mengelap meja gitu ya, sekedar tapi apa namanya itu practical life itu diajarkan dari mulai menyapu ya Bun, lap-lap meja misalkan ya, bersihkan tempat tidur dan sebagainya, tapi dengan sesuai dengan kapasitas anak. Itu semua akan sangat pada saat kita selesai Ramadan itu akan terasa sekali kebiasaan itu yang akhirnya terus berlanjut walaupun sudah habis puasanya, sudah lewat Ramadannya. Nah, jangan sampai ini nggak cuma sama anak-anak ya, Pak ya Bunda, sama orang dewasa juga. Karakter-karakter yang ada di bulan Ramadan yang sudah dilakukan hilang pada saat sesudah
Lebaran gitu ya. Seolah-olah hanya Ramadannya saja. Nah, makanya yang namanya karakter itu harus dibangun. Yang namanya dibangun itu diajarkan, dicontohin, dan diulang-ulang. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu membentuk karakter. Nah, makanya kebiasaan-kebiasaan yang sudah positif yang terlatih di bulan Ramadan itu tetap harus dilakukan di bulan-bulan selanjutnya sehingga bisa menjadi karakter. Dan kita ajarkan bahwa keikhlasan dalam beribadah itu fokus pada usaha, bukan pada hasilnya. Karena Allah saja tidak pernah menilai kita berdasarkan hasil, tapi berdasarkan usaha. Jadi ayah bunda, jika memberikan reward yang memotivasi pada anak, jangan mereward hasilnya. Jadi ibarat gini, anak ikut lomba, terus dia menang. Bunda kasihkan reward dengan memuji atau bahkan memberi hadiah hanya pada saat dia menang. Nah, itu yang sebenarnya tidak tepat. Harusnya kita memberikan reward kepada anak bukan hanya saat dia mendapat hasil, tapi sepanjang proses yang dia lakukan itu selalu kita beri reward, walaupun reward sosial. Kita puji latihannya disiplin, kita puji dia betul-betul menyisihkan waktu untuk latihan. Hasil akhir kan hanya sekedar penilaian dari sesuatu gitu, dan itu tidak terlalu penting buat kita, tapi proses anak berlatih inilah, usaha anak inilah yang sebetulnya membentuk karakter. Nah, Mbak Olivia, saya dibantu tanya lagi nih. Apa sih yang paling identik dengan Idul Fitri di keluarga Anda? Tadi Ramadan saja udah bayangannya baju baru gitu ya, Mbak ya. Kalau Idul Fitrinya kebayang apa, Mbak? Baju baru, silaturahmi, makanan-makanan khas Lebaran ya, opor, rendang, ketupat, THR-nya, atau yang lainnya? Apa nih kira-kira Silaturahminya, nih? Bu. Apa nih kira-kira jawabannya? Silaturahminya, karena kumpul-kumpul sama Silaturahminya keluarga ya. besar. Walaupun itu kalau di kota sejak saya pindah saya asli Sumatera ya, saya pindah ke Jawa, saya pindah ke sini tuh eh, silaturahminya itu nggak serame kalau di Sumatera ya. Saya kalau di tempat saya itu kalau yang namanya Hari Raya Idul Fitri itu pasar itu tutup 1 minggu. Jadi kalau masak itu mesti kayak orang sedekah karena pasti kalau nggak disiapin nanti nggak ada yang bisa belanja gitu. Kenapa? Karena semuanya bersilaturahmi dari sebelah rumah sampai satu kampung. Lah tidak cuma kayak kita nih turun dari masjid, ketemu di jalan, sudah saling bermaafan, udah nggak datang tuh ke rumahnya gitu ya. Nah, nah ini ayah bunda banyak sekali istilahnya tradisi-tradisi positif di Idul Fitri yang hilang dari kita gitu ya, seolah-olah habis sholat Id apalagi udah ketemu di lapangan atau di masjid salam-salaman, nggak ada lagi kunjungan-kunjungan ke rumah ya, kecuali ya dari bawahan ke atasan atau dari anak buah ke rumah bos. Sebenarnya yang paling utama itu kalau bisa silaturahmi kita itu di eh, warga terdekat kita ya, itu kita tetap bersilaturahmi, kemudian ajarkan anak-anak untuk kita ajak ke keluarga-keluarga kita. Karena nih sekarang banyak nih anak-anak itu tidak hafal ternyata itu sepupu, itu saudara gitu ya, karena orang tuanya tidak mengajaknya. Nah, tadi pengantar ya Mbak Olivia. Sekarang kita masuk sebenarnya apa sih Bun, supaya kita tidak stres dengan memaknain Idul Fitri itu. Nah, sebenarnya ada dua makna, mau secara spiritual atau maknanya secara material. Nah, kalau maknanya spiritual, maka di saat Idul Fitri itu pasti ada kedamaian hati di dalam kita, kebersamaan di dalam keluarga. Namun, kemudian ada saling memaafkan dan bersyukur, serta ada koneksi emosional yang luar biasa. Jadi, Idul Fitri itu pada saat kita berkumpul bersama keluarga itu emang ya ada yang hilang nih kalau kita nggak apa saling memaafkan, kalau nggak ibaratnya sungkem ke orang tua tuh, kalau nggak sungkem bener di kakinya tuh kayak kurang pas gitu ya, karena ada koneksi emosional yang kuat. Nah, kebahagiaannya bila makna Idul Fitri itu spiritual yang kita rasakan itu, kalau secara neuroscience kebahagiaannya tuh ada di kolbu gitu ya. Eh, jadi dia akan bahagianya tahan lama. Tapi kalau material
Misalnya tadi nih Mbak Olivia beli baju baru gitu ya. Beli apa kue-kue banyak yang kadang-kadang orang yang datang juga nggak makan tuh kue ya kan. Habis Lebaran masih numpuk-numpuk. Ternyata kepuasan belanja itu cepat menghilang. Kita seneng ya pas belanjanya doang kan. Habis itu kesenangannya hilang. Kemudian, nah ini tekanan sosial untuk memenuhi standar orang lain nih. Mohon maaf ayah bunda. Jangan sampai kita melakukan segala sesuatu tuh hanya ingin dilihat orang lain gitu. Jadi kayaknya, ih nggak enak lah. Nanti kalau ngumpul semuanya baju baru, masa aku pakai baju yang tahun lalu lagi, gitu ya. Jadi hanya sekedar untuk memenuhi standar orang lain, maka pasti akan terjadi stres karena ekspektasi material ini gitu. Tapi kalau kita secara spiritual maka tidak akan ada stresnya gitu ya. Padahal material itu kesenangan sementara, kemudian akan cari lagi. Kayak kita beli mobil deh. Misalnya udah lama banget naik motor kehujanan. Duh, wis pakainya biar mobil sejuta umat, yang penting aku bisa beli gitu kan. Udah dapet nih akhirnya biarpun kredit gitu kan. Dapatlah beli mobil gitu. Happy banget. Tapi Mbak Olivia, berapa lama happy-nya punya mobil baru? Paling juga berapa hari, berapa minggu, ya kan? Setelah itu biasa aja gitu. Mulai lihat orang pakai mobil yang lebih bagus, udah mulai nih. Mobilnya yang sudah dapat beli susah-susah tadi mulai nggak terasa nyaman. Kayaknya mobil kita kurang gede deh. Kayaknya mobil kita ini kurang empuk deh, kayak gitu kan. Kenapa? Karena yang dirasakan itu adalah atau yang dikejar itu adalah eh, makna material. Tapi kalau makna spiritual, kita punya mobil emang butuh, ya kan, untuk pekerjaan, untuk ini. Maka enggak juga kepikiran untuk gonta-ganti mobil gitu ya. Nah, jadi kebahagiaan yang didapat kalau kita memaknai Ramadan dan Idul Fitri di hari kemenangan kita itu dari sisi spiritualnya, maka kebahagiaan itu bertahan lama. Nah, tapi kalau dari material, maka kebahagiaan yang datang itu sesaat stres lagi ya, kemudian tidak membawa ke spiritual. Nah, sebenarnya, nah ini sih udah pinter semua, tapi saya sekedar mengingatkan gitu ya, dari surat Al-Baqarah ya, hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Jadi kalau di hari kemenangan kita sudah puasa 1 bulan penuh, tapi tidak ada rasa syukur kita kepada Allah, maka sebenarnya kita nggak dapat apa-apa di hari kemenangan itu. Ya cuma dapat lapar dan haus aja gitu ya. Sama juga di surat Ar-Ra'd ya. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Jadi kalau kita stres, kita merasa tidak tentram karena belum berhasil beli baju baru, belum ganti perhiasan, belum ganti sepatu baru, berarti sebenarnya hati kita tidak akan pernah tentram gitu ya. Kebahagiaan sejati bukan dari harta, tapi hati yang tenang karena Allah. Gitu. Nah, sedikit ini Bapak dan Ibu ya Bunda, saya ambilkan bagaimana koneksinya antara eh, apa namanya dari sisi spiritual dengan eh, ilmu otaknya ya, dengan neuroscience. Koneksinya ke otak bagaimana? Ternyata dari hasil penelitian Ayah Bunda, mengingat Allah, berzikir, apa ya, muhasabah ya, refleksi itu muhasabah, kemudian mensyukuri, itu ternyata akan meningkatkan aktivitas PFC atau prefrontal cortex, itu ada di bagian depan, itu namanya otak logika, otak apa namanya aplikasi otak yang hanya dimiliki oleh makhluk yang namanya manusia, yang membedakan manusia dengan hewan. Jadi ini tidak dimiliki. Hewan punya akal, tapi dia tidak bisa punya value seperti kita di dalam mempertimbangkan mengambil keputusan, dalam mengontrol diri. Itu enggak dimiliki oleh hewan. Nah, itu dimiliki oleh kita. Kemudian ternyata berzikir, merefleksi diri, setiap nikmat yang kita dapat, apakah itu nikmatnya enak, apakah nikmatnya ujian gitu ya, itu selalu dicari maknanya, direfleksi apa ya yang perlu aku perbaiki, apa ya maksud Allah dengan ini gitu. Maka kita akan semakin meningkatkan rasa syukur kita, itu ternyata di otak itu akan mengurangi stres
dan memicu pelepasan hormon serotonin. Nanti saya jelaskan apa bedanya hormon sama-sama hormon bahagia antara hormon serotonin dan hormon dopamin. Dampaknya sama-sama bahagia, tapi nanti akan terlihat bedanya. Kemudian, jika hanya dengan pemenuhan materi, pemicu hormon dopamin, rasa senang sesaat itu cepat hilang dan memicu stres. Karena dopamin itu punya sifat edik atau adiksi atau membuat seseorang itu kecanduan, ingin lagi gitu. Berbeda sekali dengan hormon serotonin yang dia punya makna kebahagiaan jangka panjang. Nah, dalam surat Ibrahim ya disebutkan, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat padamu, tapi jika kamu kufur atau tidak bersyukur, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Jadi bisa bayangkan ayah bunda, kalau kita tidak ajarkan anak kita memaknai Ramadan di hari kemenangan, dengan kemudian jengkel karena baju baru yang inginkan nggak dapet, nggak bersyukuri karakter-karakter yang sudah dibangun di selama Ramadan, artinya itu salah satu tanda kita tidak mensyukuri nikmat Allah. Karena di balik itu semua, Allah sudah kasih kita nikmat. Pertama, kita dikasih nikmat bisa ikut Ramadan tahun ini. Kalau saja Allah mencabut nyawa kita, kita nggak bisa ikut Ramadan tahun ini. Ya kan? Buktinya kita sampai Ramadan hari keberapa nih? 22 ya hari ini ya. Itu kita masih bisa buka puasa dengan enak, sahur dengan cukup. Itu saja sudah harus kita syukuri. Dan yang paling sederhana ya Bunda, pernah nggak dipikir bangun mata, buka mata di pagi hari? Pernah nggak berpikir bahwa hari itu setiap pagi kita harus bilang makasih Allah, kita masih punya nafas. Bayangkan kalau kita tidak, kalau setiap mau tidur, kita wajib membaca doa tertentu untuk meminta supaya pagi tetap bernafas. Kalau enggak, besok pagi napasnya hilang. Bisa dibayangin nggak? Capeknya kita harus minta tiap hari sama Allah. Nah sekarang pertanyaannya, apa-apa yang tidak kita minta, tapi sudah dikasih sama Allah dengan laknat nikmat ini, sudah sempat belum kita bersyukur gitu ya. Tapi kita masih kayak kurang. Itulah makanya akhirnya kita mendapatkan beberapa azab dari Allah. Karena Allah sudah bilang kalau kita tidak bersyukur, ya Allah akan turunkan azabnya pada kita. Nah, secara ilmu psikologi, bersyukur meningkatkan kepuasan hidup dan kebahagiaan jangka panjang, sementara mengejar kesenangan materi hanya membawa kebahagiaan sementara. Jadi antara ilmu neuroscience ya, ilmu otak, antara kalau kita belajar ilmu spiritual dan dari psikologi itu sebenarnya satu alur. Jadi harusnya kita orang Islam itu sangat bersyukur karena sebenarnya tidak sekolah pun kita kalau kita ngikut ilmu Al-Quran itu sebenarnya semua keilmuan itu ada di sana gitu. Cuma pertanyaannya kita sudah pahami itu dan jalankan belum gitu ya? Atau masih Islamnya ya hanya menjalankan apa ya Bunda, tradisi-tradisi saja gitu ya, kayak ritual-ritual saja gitu. Nah, banyak yang merasa nih kaitannya Mbak Olive tadi ya, banyak yang merasa harus memenuhi standar sosial. Beli baju baru tuh toples tiap tahun ganti tuh Mbak Olive ya gitu ya. Mudik dengan gengsi, bukan ingin ketemu orang tua bersungkem di kakinya, tapi lebih untuk pamer baju baru, untuk pamer perhiasan baru dan lain-lain gitu. Nah, ini semua sebetulnya adalah tekanan sosial dan persepsi yang tidak sehat. Terkadang kita akhirnya membeli sesuatu bukan karena kita butuh, karena kita ingin dilihat orang lain. Ini banyak nih bunda-bunda tuh, coba tanyain bapak-bapaknya. Kalau mau ada acara sedikit bilang, Kak punya baju gitu ya. Padahal kalau di rumah ada 2 lemari, itu mungkin 2/3 lemari itu bajunya ibu gitu, yang sepertiga aja bajunya bapak gitu ya. Tapi kalau mau pergi sedikit bilangnya nggak punya baju gitu. Jadi kadang kita membeli sesuatu bukan karena kita butuh, tapi sekedar ingin dilihat orang lain. Nah, hal ini sebetulnya hal yang membuat kita stres. Kita takut dianggap kurang, takut tidak ngikut standar sosial ya. Jadi ayah bunda, jangan ukur kebahagiaan Idul Fitri dengan materi. Yuk kita rubah bahwa kebahagiaan di Idul Fitri itu adalah dengan hati yang lapang dan penuh syukur karena Allah banyak sekali memaafkan kita dan banyak sekali apa ya memberikan bonus-bonus
pahala ya, bonus-bonus pahala yang nggak ada di bulan selain Ramadan. Nah, itu bonus-bonus yang luar biasa. Nah, sedikit karena tadi saya menyinggung neuroscience, saya akan sedikit bicara tentang dopamin dan serotonin tadi ya Bunda supaya paham. Jadi, setiap anak itu terlahir dalam keadaan fitrah ya. Jadi eh, dalam hadis apa Al-Bukhari ya hadis riwayat Muslim itu dikatakan setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah. Nah, salah satu fitrah manusia itu adalah mudah bahagia. Jadi anak-anak kita tuh sebenarnya nggak susah Bunda bahagianya. Bunda cuma peluk dan berikan aura positif pada dia. Dia tuh udah nyaman kok, udah happy. Coba anak-anak itu dari kecil. Ya, kita senyumin aja, dia senyum, dia udah happy kok. Sebenarnya yang membuat bahagia versi-versi susah itu karena pola asuh kita yang memberi contoh dan membiasakan bahagia dengan ukuran orang lain. Nih, anak-anak itu begitu sederhana untuk bahagia, ayah bunda. Ya, nah secara prinsip otak, bunda nih karena tadi sedikit nyinggung neuroscience ya, anak yang bahagia memudahkan neuronnya. Neuron itu antara sel satu ke sel lain nyambung itu loh Bu namanya neuron itu melakukan penyambungan. Kenapa? Kalau neuron satu dan neuron lain tidak nyambung, tidak terjadi proses sinaptik namanya. Jadi terjadi sinapnya itu penyambungan sinapnya atau proses sinaptik, maka tidak terjadi proses berpikir. Nah, ya Bunda. Jadi kalau ayah bundanya aja udah stres memaknai Idul Fitri, ayah bundanya nggak bahagia, maka aura tidak bahagia pula lah yang ada di anak kita. Nah, pada saat anak kita tidak bahagia, maka proses berpikir tidak akan terjadi. Nah, secara sederhana Bunda, eh, apa namanya ya, zat kimia otak ya atau biasa disebut neurotransmitter itu sebenarnya kita fokus yang di happiness-nya ya Bunda, di bahagia. Coba lihat, pada saat orang bahagia, itu yang tertinggi itu adalah hormon serotonin. Sementara dopamin dan oksitoksinnya itu rendah ya. Sementara mari kita lihat. Dopamin itu adalah salah satu jenis neurotransmitter atau senyawa kimia yang diproduksi oleh sistem endokrin ya, artinya dari tubuh kita sendiri, dari beberapa kelenjar tubuh yang dibuat sama Allah untuk manusia itu bertahan hidup. Jadi dopamin itu memang hormon yang diberikan Allah untuk terus berjuang seperti itu. Nah, dia diproduksinya di sistem limbik. Limbik itu kalau tadi neokortek di depan, Bun, limbik itu di tengah. Jadi kalau pernah ya saya berikan materi tentang otak bahwa kita ini punya 3 sistem Bunda. Jadi yang IQ yang berpikir itu ada yang di depan tadi yang namanya salah satu mesinnya ada PFC itu namanya neokortek. Nah, salah satu di neokortek itu ada PFC. Jadi neokortek itu yang tempat berpikir gitu. Kemudian yang di tengah limbik system itu adalah tempat merasa atau emosi. Nah, sedangkan yang otaknya tempatnya tidak di kepala Bunda, tapi otak itu ada di kolbu kita, itu namanya sistem spiritual. Nah, selama ini kita terlalu banyak memenuhi atau mengikuti apa yang dipikir dan apa yang dirasa. Tapi ketinggalan spiritualnya apa nilainya, apa value-nya, apa makna terdalamnya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, wah ini udah terbaik ini menurut otak logika. Ya kan? Ini terbaik nih buat kita. Oke menurut otak logika. Kemudian, oh ini yang paling menyenangin nih buat saya nih. Ya, menurut emosi gitu. Tapi pertanyaannya Bunda, Ayah Bunda, yang terbaik buat kita dan paling menyenangkan buat kita ini menurut spiritual benar nggak value-nya? Nah, kalau tidak dikaitkan dengan value, akhirnya yang terjadi tindakan kita itu pasti tidak baik menurut Allah atau tidak baik dalam value nilai-nilai. Nah, itu yang sekarang ini harus kita prihatin ya Bunda. Karena pelajaran sekolah, pendidikan itu fokusnya hanya di apa namanya otak logika saja. Atau yang kalau mengikuti limbik nih, kenapa kita bicara dopamin? Saya jelaskan sedikit agak ribet ya Bunda ya. Karena ini Bunda, zat kimia otak ini yang jenisnya dopamin ini membuat kita merasa senang dan mudah termotivasi. Tetapi ada dampak negatifnya Bunda.
dopamin ini sangat mudah membuat orang ketagihan atau adiksi. Nah, padahal Allah menciptakan ini tuh tujuannya sebenarnya adalah untuk orang ketagihan untuk terus berjuang agar dia survive dalam hidup. Karena dalam agama kita tuh mengakuin kan bahwa kita hidup di dunia harus sebaik-baiknya, harus terpenuhi semua kebutuhannya, tapi ada dalam rangka menuju kebaikan di eh, akhirat nanti, bukan semata-mata hanya di dunia. Nah, yuk kita lihat Bunda. Nih. Jadi kalau dopamin itu dia lebih ke pemaknaan pleasure, pleasure itu apa ya? Menyenangkan, happy, happy gitu ya. Tapi kalau serotonin itu happiness, jadi lebih ke bahagia yang hakiki. Dampaknya apa, Bun? Kalau seneng itu zat kimianya banjirnya dopamin, maka yang ada itu sifatnya adiktif. Adiktif itu apa? Selalu minta berulang dan nggak pernah puas. Puasnya itu cuma sebentar, sesaat, sementara. Dan kebahagiaannya itu hanya dirasakan oleh tubuh, oleh fisik saja. Nah, ini yang bahaya. Respon otak terhadap hormon dopamin itu adalah ini menyenangkan. Aku mau lagi, aku mau lagi. Makanya kalau kita lihat orang-orang korupsi, kan yang sudah ratusan triliun tuh loh Bunda, itu mau dipakai hidup berapa puluh tahun sih gitu ya. Kita aja bayangin 1 miliar itu udah kayaknya udah deh aman hidupku sampai sekian puluh tahun gitu kan. Kenapa orang yang sudah banyak dia masih korupsi lagi? Dia sudah punya banyak masih terus kurang. Karena kebahagiaan yang dia dapat dari sana, yang keluar itu hanya dopamin saja Bunda. Jadi akhirnya jadi serakah. Nah, makanya kalau kita terjebak pada memaknain Idul Fitri itu dari hal-hal yang fisik, yang adiktif, yang memicu dopamin tinggi, Bunda. Akhirnya nilai-nilai karakter yang tadi saya jelaskan di depan, sabar, disiplin, bersyukur, dan kebersamaan itu, Bun, itu tidak kita dapatkan di hari kemenangan. Ya, berarti sia-sia saja kita melakukan. Namun kalau kita memaknainya itu dengan apa namanya? Meningkatkan hormon serotonin. Nah, bukan dengan material, bukan fisik, tapi lebih ke spiritual, maka serotonin ini tidak punya sifat adiktif. Ya, kebahagiaan yang kita rasakan, rasa syukur kita sama Allah itu terus berlanjut gitu ya, lama selamanya dan rasanya itu adanya di kolbu. Atau kalau bahasa umum tuh nyebutnya hati. Sebenarnya tidak kurang tepat ya Bunda ya, kalau hati itu hepar ya adanya di bagian perut bawah gitu ya. Sedangkan yang dimaksud kolbu itu sebetulnya adalah tempatnya adalah di jantung. Nah, itu namanya kolbu. Respon otak terhadap hormon ini adalah, nah, kalau rasa syukur itu Bunda, aku bahagia. Aku mensyukuri ini lebih dari cukup. Nah, dan bisa bedain Bunda, orang-orang yang happy-nya itu karena serotonin, setiap dia dapat sesuatu yang membahagiakan tuh dia udah pengen bagi nih ke orang lain. Mudah banget untuk berbagi. Tapi orang-orang yang cenderung dengan dopamin tadi, dia hanya mau merasakannya sendiri gitu ya. Kemudian otomatis motivasi untuk selalu berbagi dari apa yang dia punya itu akan tinggi. Nah, jadi Bunda, otak kita melepaskan dopamin saat kita membeli sesuatu, tapi efeknya hanya sesaat. Saat kita berbagi atau bersyukur, hormon oksitosin dan serotoninnya yang membuat kita lebih bahagia dan tenang dalam jangka panjang. Belanja berlebihan tuh sebentar senengnya. Kemudian stres keuangan kan Bunda setelahnya. Dan kadang-kadang udah deh kalau udah Lebaran, Ramadan aja, Ramadan ke Lebaran tuh apa ya, finansialnya hancur lebur gitu ya Bunda. Apalagi harganya juga gila-gilaan gitu ya Bun. Bersedekah dan bersyukur itu bahagianya lebih lama dan hati kita lebih tenang. Jadi kebahagiaan bukan dari apa yang engkau miliki, ya, bukan dari kepemilikan, tapi dari keberkahan. Yang engkau miliki, engkau bagi itu, dia mendapatkan keberkahan dan itu akan jangka panjang gitu. Nah, pernah nggak berpikir Bun, apa sih yang membuat kita nyaman di rumah? Perabotan mahalnya atau kebersamaan keluarganya? Yang mana nih? Halo? Ini saya ngomong sendiri, ini masih ada orangnya apa enggak ya? Kebersamaan keluarganya, Ibu. Kebersamaan keluarga, ya kan? Ya kan? Sebenarnya kan biar, nih, mohon maaf nih. Nih saya ini mau mudik nih lusa nih. Ke rumah orang tua di kampung. Yang mungkin
keadaan kamar mandinya, bantalnya, tempat tidurnya, mungkin lebih nyaman rumah kita saat ini, gitu kan ya, kondisi rumah orang tua kita lama gitu. Tapi itu nggak ada urusannya gitu kan ya. Bayangin sudah ngumpul sama orang tua, sama adik, kakak, tante, om itu udah yang, duh, seneng banget gitu ya kan. Nah, sekarang artinya, kebersamaanlah yang membuat rumah terasa hangat, bukan isi rumahnya. Anda punya rumah manggrong-manggrong, rumahnya mewah, semuanya diisi, tapi lebaran bapaknya kemana, ibunya kemana, anaknya kemana, gitu kan. Itu nggak akan kita dapetin makna Idul Fitrinya. Nah, kalau rumah saja, itu yang penting bukan perabotan atau isinya, tapi adalah kebersamaannya, maka bagaimana dengan Idul Fitri? Keberkahan bukan datang dari belanja ya, Mbak Olivia ya, tapi dari hati yang kembali suci. Yuk, jangan terjebak pada euforia Idul Fitri secara material, seperti baju baru, makanan melimpah, THR besar, dan lain-lain. Itu cuma tradisi, bukan syarat Idul Fitri. Ada, ya kita boleh beli secukupnya yang dibutuhkan. Tapi kalaupun tidak ada, bukan berarti Idul Fitrinya nggak lewat rumah kita kan? Ya tetap tetap akan mendapat makna yang luar biasa. Nah, waktu saya sudah habis ya Mbak. Masih ada nggak? Masih, Bu. Masih. Nah, kalau masih ada, ini pesertanya masih ada nggak ya? Bunda belum lihat nih sebentar. Masih, Bu, masih. Ada Bunda akan ajak melakukan mindfulness mau. boleh, Bunda. Supaya kita benar-benar bisa apa namanya eh apa ya Mbak memaknain Idul Fitri ini. Tapi sebentar. Tapi bisa nggak ya pesertanya? Bentar Mbak. Pesertanya open kamera. Bisa nggak ya? Soalnya saya mau lihat. Bisa nggak kira-kira? Bentar, saya hentikan dulu share screen-nya. Saya stop share dulu. Saya mau lihat pesertanya. Nah, oh, ini yang buka kamera hanya kita bertiga. Mau belajar belajar apa namanya? Saya akan ajarkan bagaimana kita mengaktifkan prefrontal tadi, mengelola apa namanya limbik biar kita tidak dibajak sama emosi kita, gitu ya. Tadi kan saya contohin nih misalnya, kita melakukan yang terbaik nih. Saya harus mendapatkan, mohon maaf nih, uang yang banyak agar keluarga saya cukup nih di hari Idul Fitri, gitu kan ya. Terus uang yang banyak ini membuat anak-anak dan istri saya senang. Itu berarti IQ-nya atau prefrontalnya terbaik, kemudian emosinya anak-anak saya senang. Tetapi ya, caranya mendapatkan ini dengan mengambil hak orang lain misalnya. Ya kan? Akhirnya sia-sia kan semuanya ya. Nah, jadi eh, alhamdulillah nih ada Pak Niko nih sudah buka kamera nih. Udah ada temennya kita berempat ya. Saya ingin mengajak belajar menggunakan mindfulness namanya. Mindfulness itu bagaimana kita merasakan apa yang kita rasakan sehingga membuat kita lebih bersyukur. Jadi, oke kita sama-sama mulai ya. Silahkan duduk lebih tenang, nyaman. Jadi duduknya senyaman mungkin, sebisa mungkin itu tidak ada apa ya bagian badan yang kelipet-lipet gitu. Jadi kalau kakinya dilipat, kakinya luruskan dulu gitu supaya aliran darahnya lancar. Kemudian kalau sudah siap, tarik nafas dalam. Usahakan dari hidung itu nariknya minimal 10 hitungan. Terus turunnya nggak di dada, tapi nafasnya sampai ke perut. Jadi tekniknya pegang perut kita sama tangan kita. Jadi kalau kita tarik nafas, perutnya tidak membesar berarti nafasnya nafas stres. Karena nafas stres itu hanya sampai dada. Nah, nafas yang baik itu adalah nafas yang sampai perut. Sama kan kalau kita ngaji, kalau nggak sampai perut, nafasnya nggak kuat kan ngajinya gitu ya. Nah, setelah sampai di perut, kemudian 10, kalau bisa nanti ya kalau ada latihan tuh 15, 20 tuh lebih bagus. Maka keluarkan perlahan-lahan melalui mulut, tapi dengan hitungan yang pelan-pelan juga. Jadi kalau tadi tarik nafasnya 10 hitungan, maka keluarnya 10 hitungan juga.
Kalau tariknya 15 hitungan, keluarnya 15 hitungan juga. Kalau sudah bisa, waktu narik, panggil nama Tuhan. Terserah. Biasa Allah, biasa Ya Rob, ya terserah. Dalam hati saja, jadi kita memanggil nama Tuhan berarti kita menyambungkan diri kita sama Allah kan? Allah gitu dalam hati ya, pikiran kita ini kita sambungkan sama Allah. Kemudian eh, waktu keluar nafasnya, Alhamdulillah, terima kasih Tuhan. Jadi, nah pelan-pelan mata kita pejamkan. Jadi matanya mohon dipejamkan. Kemudian tarik nafas. Alhamdulillah. Pikiran kita saat ini tolong cuma merasakan keluar dan masuknya nafas saja. Jangan berpikir apapun. Taruh semua pikiran. Mau kesibukan kah, masih mau bikin kue kah, mau apain ini 5 menit aja kita sama-sama nggak sampai deh 3 menit paling. Kita fokus hanya kepada diri kita dan Tuhan. Fokus pada diri kita dan Tuhan dengan merasakan keluar masuknya nafas. Fokus hari ini, saat ini kita ada di sini. Oke. Sama-sama yuk kita bayangkan. Kita sudah puasa di Ramadan hari ke-22. Sekarang coba bayangin perjalanan Ramadan kita dari hari pertama, kedua, seminggu, 10 hari, 15 hari, sampai hari ini. Bayangin hari-hari kita berjuang menahan lapar, pas kerjaan banyak-banyaknya. Nahan haus pas hari panas-panasnya. Ya, begitu sulitnya memperbanyak ibadah karena selalu kejebak sama kesibukan. Usaha kita luar biasa untuk kita bisa menjalankan ibadah dan berbagi, melakukan semua kebaikan di bulan Ramadan sampai hari ini. Bapak Ibu nggak usah mikir apa, pikirkan perjuangannya. Berjuang menahan lapar, haus, emosi, dan lain-lain. Nah, apa momen yang paling berkesan selama Ramadan sampai hari ini? Berbuka bersama istri, anak, dan keluarganya? Atau waktu berbagi bersama anak-anak yatim mungkin? Atau apapun. Nah, saat ini coba ayah bunda. Setelah tadi bayangin perjuangannya, sekarang coba rasakan momen yang membahagiakan di bulan Ramadan yang sampai hari ini yang sudah Bapak Ibu lakukan. Yang itu Bapak Ibu lakukan dengan penuh kesadaran, biarkan hati kita ngerasakan. Kemarin sempat bertemu dengan anak-anak disabilitas, berbuka bersama. Bagaimana mereka berjuang hanya untuk makan karena tidak bisa melihat makanan itu. Tapi mereka bahagia sekali dan kita senang sekali. Nah, momen itu rasakan bahagianya. Atau apapun di keluarga Bapak dan Ibu. Lakukan. Tahukah Bapak dan Ibu? Kalau Bapak dan Ibu bisa mengajak istri, anak, ya pasangan untuk diam sejenak. Merasakan nafas. Karena Allah tuh nikmat paling besar Allah tuh karena beri kita nafas tanpa kita minta gitu ya. Kemudian merasakan bagaimana berjuang selama Ramadan dan merasakan keberkahan berbagi sekecil apapun yang kita lakukan, secara tidak sadar ayah bunda sudah mengaktifkan limbiknya. Yang tadi kita dipengaruhi dan didominasi oleh apa namanya otak di prefrontal cortex, sekarang kita sudah mulai turun ke limbik kita. Nah, kalau di limbik kita sini ini sudah berjalan, sekarang kita bayangkan hari ini kita sampai di Idul Fitri. Hari ini kita Idul Fitri. Anda telah melakukan perjuangan, melakukan berbagai ibadah di bulan suci ini. Nah, kalau hari ini Idul Fitri, kemenangan apa yang Anda rasakan? Bahagia karena berhasil. Yang biasanya saya itu di Ramadan tahun lalu nggak bisa khatam.
ini bisa khatam 2 kali. Yang kemarin itu kalau sahur selalu sering ketinggalan. Sekarang bisa sahur tepat waktu. Yang kemarin apapun itu ayah dan bunda, coba ibaratnya hari ini Idul Fitri, ada nggak makna kemenangan yang kita rasakan? Kemenangan karena memiliki baju baru, atau kemenangan karena merasakan seperti terlahir kembali. Hati lebih tenang, lebih bersih. Bayangkan ini Idul Fitri, kumpul keluarga besar, saling memaafkan, saling berbagi, saling merasakan kebahagiaan dan kehangatan keluarga. Kalau dapat ini ayah bunda, coba sekarang itu simpan di kolbu kita. Dengan cara mensyukuri. Terima kasih Allah. Kebahagiaan ini masih engkau beri kepada. Coba rasakan tadi yang kita sudah pindah di emosi bahagianya, pindahkan bahagianya itu lebih dalam lagi dengan mensyukuri apa yang kita dapat itu, karena rasa syukur pada ilahi itu adalah kebahagiaan sejati. Beda rasanya. Maka hormon dopamin Anda akan menurun, yang akan naik itu adalah serotonin. Anda akan dapatkan kebahagiaan sejati. Bayangkan jika apa yang kita bayangin saat ini terus berlanjut setelah Idul Fitri. Kita terus melakukan kebiasaan yang baik, kebiasaan di bulan Ramadan, tetap dilakukan di bulan-bulan selanjutnya. Ayah bunda, rasakan kedamaian hati yang saat ini didapat. Syukur terlalu banyak hal yang harus kita syukuri. Tidak sebanding dengan hal yang masih kurang bagi kita. Tanamkan niat untuk mempertahankan kebahagiaan ini. Selalu siram hati yang bersih ini bunda. Bahagia yang hakiki bersama Allah. Idul Fitri yang penuh kemenangan dari spiritual, bukan cuma material. Oke, sekarang boleh tarik nafasnya dalam-dalam. Tarik dari dada sekuatnya. Tarik napas yang dalam sampai nggak mampu dirasakan. Kalau sudah nggak kuat, baru hembuskan pelan-pelan. Sambil mengucapkan, Alhamdulillah ya Rabb. Rasakan tubuh Anda kembali. Sadari, buka mata. Sadari keberadaan kita ada di ruangan ini. Buka mata perlahan. Dan yuk saya melihat senyumlah. Senyumlah. Senyum yang penuh syukur kepada Allah. Terlepas dari bagaimanapun material yang ada saat ini. Karena saat ini kemenangan sejatilah yang ada pada kita. Demikian yang bisa saya sampaikan, Ayah Bunda. Semoga ini bisa membawa kita mendapatkan kemenangan yang sejati di hari Idul Fitri yang tinggal beberapa hari ini. Kalau ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dibuang aja ke laut, berarti itu kekhilafan saya. Kalau ada yang baik, itu karena Allah ridho pada kita, dan semoga itu membawa kita nanti sama-sama bisa reuni akbar di surganya Allah. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu Dwita atas pemaparan materinya. Mungkin dari Bapak Ibu yang udah hadir di Zoom meeting kali ini, apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan kepada pemateri. Atau mungkin kalau berhalangan hadir atau open cam dan open mic, dapat menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Nanti saya bantu tanyakan kepada Ibu Dwita. Silakan Bapak Ibu. Sebelum ada yang bertanya, saya mau tanya dulu dari Bu Ane nih, yang Bu Ane ya. Saya buka kacamata jadi nggak lihat deh. Iya Bu Ane. Maaf. Apa yang dirasakan Bu Ane setelah bersama saya tadi melakukan mindfulness dan ngikutin materi Bu Ane? Boleh dengar komennya?
Sebentar, anu masih di mute, di unmute dulu suaranya, masih ketutup suaranya. Ya. Ah, ya Alhamdulillah Bu. Selama kegiatan berlangsung Bu ya tuh Masya Allah sekali gitu ya, banyak sekali yang didapatkan. Salah satunya tadi setelah sesi terakhir tadi Bu, itu lega sekali rasanya. Seperti ada yang lepas gitu. Alhamdulillah. Sekarang tantangannya, bisa nggak apa yang kita dapat hari ini kita bawa ke keluarga kita ajak Insya pasangan kita ajak anak-anak kita, kalau perlu lakukan mindfulness bersama-sama dengan mereka. Ajak mereka dengan bahasa yang lebih sederhana ya. Ajak mereka, kamu udah puasa? Iya, kita udah eh, sudah 22 hari lebih. Apa nih yang paling berkesan? Apa yang paling dirasain gitu. Bayangin kalau nanti Idul Fitri, nggak harus anak-anak semakna kita ya Bunda ya. Tapi paling tidak mereka akan merasakan makna kemenangan di usia mereka. Dan itu akan mereka ulang-ulang tiap tahun. Saatnya mereka menjadi orang tua, maka anak-anak mereka juga akan merasakan makna hakiki Idul Fitri seperti kita. Makasih Bu Ana. Izin Bu Dwita, berikut ada pertanyaan nih dari Bapak Kasman. Saya Mhm. bantu bacakan. Yes, silakan. Apakah menyusun kegiatan untuk anak di Idul Fitri yang diharapkan bisa jadi momen spesial bagi anak, bisa mengganti atau menghapus momen buruk bagi anak. Misal momen ketika anak dimarahi oleh orang tua. Gitu, Ibu. Jadi sebentar. Maksudnya di hari Idul Fitri kita menyusun rencana bersama anak tuh menghilangkan katakanlah trauma karena dimarahin gitu maksudnya. Betul, Oh, betul. Momen iya iya. buruknya terhilang gitu. Ya, ini. Jadi kalau mau pada saat anak dimarahin atau dia mendapatkan eh, memori negatif lah ya dari apa yang dilakukan orang tua yang tidak menyenangkan dia, itu ada di mana rasa itu? Kalau kita tadi bicara ada 3 otak yang saya jelasin tadi, proses otak tadi ada di mana? Yang di tengah di sini di mana? Di sistem limbik ya, atau emosi gitu ya kan? Nah, pada anaknya umur berapa dulu? Udah di atas 8 tahun atau di bawah 8 tahun? Pak Kasman, izin. Karena agak berbeda. Yang umurnya 8 dan di bawah 8 dan di atas 8. Di 9 tahun, Bunda. Oh, 9. Laki apa perempuan? Laki apa perempuan? Oh, laki-laki. Laki-laki, Bunda. Ya, laki-laki ini jujur ya, kalau dalam otak bukan karena saya perempuan saya bela ya, bukan. Tapi menurut teori neuroscience, laki-laki itu dewasanya rodok telat dibandingin perempuan gitu ya. Jadi ayah bunda kalau punya anak perempuan tuh kok cepet ya ngerti tanggung jawab orang tua, ngerti orang tuanya repot mau bantu. Kalau anak laki kok enggak gitu ya. Nah, jangan gampang marah ya bunda karena emang otaknya mereka begitu gitu. Anak perempuan kan lebih cepet lihat repot, coba bantuin mama nih sapu. Coba anak laki-laki mau dilihatnya orang repot, dia mau pergi dia pergi aja gitu. Jadi harus tahu pertama kalau dia udah di atas 8 tahun berarti ini kan udah balik ya. Biasanya ya udah, kalaupun belum dia menuju eh, eh, apa namanya menuju remaja atau masa pubertas gitu ayah bunda ya. Kalau cowok itu 9 ke 12. Kalau perempuan itu sorry, kalau cowok itu 9 ke 14. Kalau perempuan itu 9 ke 12. Kenapa? Perempuan tuh lebih cepat. Perempuan itu lebih cepat bertanggung jawab daripada laki-laki gitu ya. Lebih makanya kan kita lebih lebih ini ya di rumah tangga gitu tuh ya karena emang udah dikodratin Allah otak kita itu seperti itu. Nah, apabila anak laki-laki 9 tahun ya dia tuh istilahnya emosinya kan masih cukup tinggi dibandingin logikanya. Nah, maka kita itu melakukan perbaikan kepada anak jangan gunakan logika. Kamu tuh kan harusnya ngerti misalnya gitu kan. Ya memang dia belum ngerti gitu kan ya dia ngerti tapi kan belum sampai ke makna. Maka yang kita gunakan adalah rasa dan emosi dan rasa-rasa itu yang ada di kolbu kita. Maka boleh Pak Kasman ya misalnya membuat suatu rencana atau jadwal tapi bukan ayah bunda yang membuat gitu. Terus siapa yang buat?
Diskusi bersama. Enaknya Idul Fitri ini kita apa ya? Libur Idul Fitri atau hari Idul Fitrinya kita ngapain ya enaknya? Kita tanyain kepada mereka. Nah, nanti dari apa yang schedule yang mau dibuat itu, Pak Kasman, masukin value-nya supaya nyambung ke kolbunya. Misalnya nih, pengen apa nih contohnya Pak Kasman? Apa nih jadwal yang mau dibuat Pak Kasman contohnya? Halo Pak, contohnya apa nih biar gampang? Nah, jalan-jalan. Oke, nah jalan-jalan nih. Contoh nih jalan-jalan tempat wisata misalnya ya. Dan tempat wisata. Nah, pada saat tempat wisata Pak, hubungkan happy, emosi senang yang didapat dengan jalan-jalan itu dengan value-nya. Dan tadi value-nya kan syukur, sabar, disiplin, kebersamaan. Hubungkan. Misalnya nyampe tempat wisata, subhanallah luar biasa. Cobalah ciptaannya Allah ya. Gak ada yang bisa. Hanya kita harus mensyukuri. Gitu kan. Bisa pergi misalnya. Dia minta jalan-jalan kemana. Terus Bapak bilang sebentar-sebentar. Bapak Ibu hitung dulu nih. Cukup nggak? Oh alhamdulillah Allah tuh kasih rezeki. Jadi hubungkan selalu value-nya sama itu. Supaya limbik ini nggak jalan sendiri. Itu kalau dalam bahasa EQ namanya dibajak amigdala Pak. Kita ini Pak. Kan kita sering sekali melakukan sesuatu karena perasaan. Pokoknya, ya tapi kan aku. Wah, itu kan lebih karena perasaan atau lebih logika. Ya nggak bisa. Padahal kalau kita sambungkan ke spiritual, ke rasa, ke value, ke nilai, kadang secara logika kita rugi. Nah kita sedekah itu kan secara logika rugi nggak? Duit kita berkurang gitu ya. Bayar zakat itu duit kita berkurang kan, logikanya kurang kan gitu ya. Tapi pada saat nih harusnya bisa beli baju dua jadi beli baju satu. Nah, tapi pada saat kita hubungkan ke value daripada bersedekah itu, maka nyambung dia. Maka bahagia yang Bapak dapatkan itu akan lebih hakiki. Nah, lalu pertanyaannya, bisa ngapusin ini enggak ya? Bisa ngapusin trauma dimarahin enggak? Nah, pertanyaan saya Pak Kasman sebagai ayah. Anda tahu nggak emosi apa yang dimiliki anak terhadap the name of emotion ya. Jadi nama emosi itu kan ada marah, ada kesel, ada kecewa, ada sakit hati itu kan. Nah, the name-nya apa Pak? Nama emosi anaknya Bapak paham nggak? Bapak marahin anak tuh. Kemudian dia kan Bapak tadi bilangin rasa. Kan rasanya nggak jelas ya. Nah, itu eh, harus definisikan dulu. Jadi ayah bunda orang tua itu harus tahu emosi anak itu apa. Karena ada loh anak tuh emosi karena dimarah, dia sakit hati. Ada emosinya sedih. Ya. Nah, anak yang emosinya sakit sama sedih, ini emosinya beda nggak? Beda kan? Berarti kalau beda cara mengatasinya beda nggak? Beda gitu. Kalau sakitnya beda kan, obatnya beda gitu kan? Nah, sekarang Wak Kasman pertanyaan saya, tahu nggak dengan dimarahin itu yang paling dirasakan anak tuh emosi apa? Kalau sekedar sedih, lebih mudah. Pada saat dia diajak gembira, yang paling menggembirakan dia apa? Sedihnya hilang. Bener nggak? Tapi kalau sakit hati, sekalipun ibu sakit hati nih sama temennya, sakit hati banget pokoknya. Nah, kemudian ibu bergembira nih sama temen-temen nih. Sakit hatinya masih ada kan? Ada hubungannya aku gembira ini sama sakit hati, bener nggak? Iya, karena ini obat yang lain untuk sakit yang lain gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mau membantu anak itu kita mesti the name of emotion anak itu kita mesti tahu. Lah bun dari mana saya tahunya? Kan itu kan nggak tertulis di sini sedih, marah, benci kan nggak tertulis sedih keningnya. Gimana caranya? Ngomong sama anak. Jadi kalau anak misalnya dia dia punya perilaku yang berubah karena sesuatu, apa yang kita perlu tanyain? Apa anak yang kamu rasakan? Kita yang harus nanya apa yang dia rasakan. Marahkah? Sedihkah? Kecewakah? Sakit hatikah? Atau apa? Karena banyak anak-anak itu tidak tepat kita membantu anak karena kita tidak paham dengan jelas rasa yang dia rasakan. Dampaknya apa? Jadi kalau dia sedih, berarti apa yang membuat kamu akan gembira? Nah, pada saat dia gembira, bukan kita loh yang buat ya, tapi kita tanya apa yang bisa membuat kamu gembira. Itu yang kadang-kadang ada kan, nggak usah ya.
Aku perlu diam aja sebentar. Udah sedihnya bisa hilang. Pada saat dia diam nggak bisa kita paksa udah sini tak peluk. Dia lagi nggak ingin dipeluk ya nggak, ya itu akan bikin dia nggak gembira gitu. Kalau dia sakit hati, maka kita harus gali lagi. Yang mana yang bikin kamu sakit hati? Nah, ayah ngomongnya kayak gini. Ayah minta maaf. Ternyata ayah nggak nggak bisa menahan emosi sehingga terucaplah kata yang nggak boleh diucapin. Nah, pada saat orang tua itu mengakui bahwa dia salah, dia nggak sengaja misalnya, dia salah, maka rasa sakit hati anak ini bisa dikelola oleh pikirannya, oleh rasanya. Oh, ayah ini nggak niat banget kok nyakitin aku. Ayah kan juga, saya lihat ayah tuh lagi banyak pikiran, jadi tadi tuh nggak kepikiran, emosi terkeluar aja. Maaf ya nak ya. Saya yakin anak itu akan paham. Nah, jadi eh, kalau ditanya apakah jalan-jalan itu menyelesaikan masalah, kalau itu dia sedih ya dia akan gembira bisa. Tapi kalau belum tentu sesuatu yang menggembirakan itu bisa mengobati luka yang kalau enggak cocok antara luka dan obatnya. Kira-kira begitu Pak Kasman, Mbak Olivia. Semoga dipahami ya. Jawabnya kepanjangan ya. Siap, Ibu. Oke. Baik, Ibu, ini ada pertanyaan lagi. Satu Mm-mm. pertanyaan, mungkin karena mengingat waktu kita ya, sudah Oke. hampir di penghujung acara. Dari Bapak Mahdan, bagaimana menyikapi keluarga yang satu rumah, tetapi semua personal sibuk dengan urusannya masing-masing? Seperti Mm. tidak ada keharmonisan di dalam rumah tersebut. Jadi momen Mm-mm. Ramadan ini seperti tidak dapat keindahan dan kenyamanan di bulan suci ini. Nah, bagaimana Iya. Bu, cara Oke. menyikapinya? JNJ Pak Hamdan. Maka yang punya tanggung jawab utama adalah siapa kepala keluarganya, siapa imamnya di rumah itu. Itu yang paling utama dulu. Kita nggak bisa menyapu rumah untuk bersih seefektif apapun caranya kalau sapunya tidak bersih. Itu syarat nomor satu. Ya, dalam sebuah kapal tidak pernah bisa punya dua nakoda. Ya kan? Ada dua setirnya gitu, yang satu gaspol kanan, yang satu gaspol kiri, nggak bisa. Jadi harus ada dulu imam, harus ada siapa penanggung jawab di rumah itu. Nah, dia haruslah menjadi tokoh teladan. Jadi kalau misalnya nih ya, satu keluarga itu nggak dapat nih makna Ramadan. Kita dulu Pak, perbaiki. Kita dulu yang menjalankan makna Ramadan. Jadi kalau misalnya eh, maknanya harus sabar, ya kita yang harus sabar. Terus mengulang-ulang apa yang, misalnya, yuk makannya bareng, yuk bantu ini. Terus dilakukan tanpa harus merasa marah gitu ya. Kan kalau udah kayak gitu tuh kan kadang makan aja nggak bareng gitu ya. Ya udah nanti aja mau makan makan kan kayak kayak gitu. Padahal momen Ramadan itu kan kesempatan yang nggak pernah setiap makan itu bareng, ya kan? Setiap makan itu bareng dan itu value-nya luar biasa gitu. Kan nggak semua keluarga kan setiap makan bareng kan kecuali puasa gitu ya. Nah, jadi kita eh, siapa yang pemimpin keluarganya ini, ya, yang harus dulu minimal tuh jadi contoh, kemudian terus melakukan upaya pendekatan, mencari kata kuncinya ada di komunikasi, Bapak. Jadi ya udah masing-masing anggota keluarga Bapak ini tadi ya si kepalanya ini yang sudah punya kesabaran, sudah punya nilai yang baik, melakukan komunikasi pada setiap anggota keluarga. Sebenarnya jangan bicara tentang salah ya atau masalah ya, kan. Tapi kita bicara sebenarnya apa sih nak yang kamu rasakan? Sebenarnya ke pasangan apa sih yang kamu rasakan? Apa sih yang kamu rasakan? Baru yang kedua, apa sih yang kamu ingin? Nah, nanti dari diskusi satu satu one on one itu ya Bapak dengan ini, Bapak dengan ini, Bapak ini. Kemudian sebisa mungkin ada diskusi bersama. Yuk, kita ngumpul. Nggak ada, cuma pengen ngomong aja, cuma pengen denger. Dan itu nggak mudah. Karena komunikasi itu dibangun sejak di kandungan. Kalau dalam pola asuh ya, jadi komunikasi itu dibangun di kandungan. Makanya kalau ibu hamil, dia pasti sering ngobrol tuh sama bayinya gitu ya. Nah, bapak juga punya kewajiban ngobrol sama bayinya gitu. Mau berangkat kerja dielus, mau tidur jak omong gitu. Itu sebenarnya proses komunikasi. Mulai anak lahir
Itu juga kita itu jangan tunggu anak sudah bisa bicara baru berkomunikasi. Karena komunikasi itu tidak selalu harus verbal. Ya, komunikasi itu ada nonverbal, dari bahasa tubuh, dari raut muka, dari sentuhan, dari pelukan, dari sorot mata. Itu komunikasi semua. Ibu-ibu tuh paling tahu kok wajah bapak ini mengkomunikasikan ke positif apa negatif, ya kan? Bapak ini lagi punya duit apa tidak, dari wajah mata bapak aja ibu tahu kan? Kira-kira dapat bonus apa enggak, ya kan? Kenapa? Karena ibu lebih lebih apa ya? Lebih sering ngelihat gitu. Nah, dalam rumah itu kita juga begitu, Pak. Kalau kita di dalam rumah itu apa namanya tidak terkomunikasi ya itu, dan mohon maaf Pak, semakin anak besar itu semakin lebar dan semakin sulit gitu. Makanya ibarat kata saya ambil yang paling jelek ya Mbak Olivia. Katakanlah anaknya udah gede semua, udah bapak ngomong pun gak ada dia dengerin gitu ya. Maka kalau dalam salah satu ilmu psikologi namanya spiritual emotional freedom technique, teknik pembebasan emosi, maka kita yang harus melakukan pengakuan kepada Allah. Dia Allah, walaupun, nah hal-hal buruk itu sampaikan kepada Allah. Tapi pakai kata walaupun. Karena kalau kita nggak pakai kata walaupun, berarti kamu tidak mensyukuri nikmat Allah. Nanti kena azab kita, ya kan? Kan kalau kita mengeluh, ya Allah kenapa sih kok aku nggak dapet ini? Kenapa sih Allah? Itu kamu berarti tidak bersyukur. Tapi kalau kita bilangnya, ya Allah, walaupun Ramadan tahun ini ternyata rezeki tidak seperti yang saya harapkan. Tapi kan ada kata walaupun. Kemudian ditambah, Pak. Tetapi hamba ikhlas ya Allah menerimanya. Jadi kan artinya kita tetap bersyukur kan sama Allah. Tapi rasa sedihnya, rasa kecewanya punya kesempatan untuk keluar. Karena nggak boleh menyimpan. Emosi negatif yang kita simpan di dalam jiwa kita, itu sumber stres yang sangat parah gitu ya. Jadi kita harus keluarkan, harus ekspresikan supaya nggak penuh gelas jiwanya. Ekspresi yang terbaik sama Allah. Ya Allah, walaupun rasanya saya sedih di rumah saya ini anak-anak saling tidak terhubung gitu kan ya. Tetapi hamba ikhlas ya Allah menerimanya. Hamba pasrahkan jalan keluar terbaik darimu. Jadi Pak, kalau emang sudah tidak bisa itu jalan terakhirnya itu adalah ya udah Allah biarkan Allah dengan caranya. Tapi kita minta, kita akui rasanya, kita minta dan serahkan kepada Allah. Jadi ikhtiarnya jalan, pasrah kepada Allahnya juga itu juga jalan gitu. Nah, insya Allah Bapak, kalau itu rutin kita lakukan, tapi dengan Bapaknya harus mindfulness ya, harus freedom ya, harus harus nggak ada Bapaknya sendiri itu tadi saya bilang sapunya nggak boleh kotor, Bapaknya sendiri itu nggak boleh Bapak dulu nggak boleh menyimpan emosi negatif selama anaknya. Nah, itu ikhlaskan dulu kepada Allah. Ikhlaskan, bersihkan dulu jiwa kita, kita ikhlaskan, baru kita melakukan meminta apa yang tadi saya bilang. Nah, sederhana Pak. Yang paling gampang itu apa? Setiap habis sholat, masing-masing sebut namanya dan kirim Al-Fatihah. Minta Allah yang bukakan. Itu jujur Pak, saya 33 tahun jadi psikolog menerapkan seperti itu pada klien. Dampaknya juga apa ya? Keajaiban gitu ya. Itu di teori kan nggak ada. Kan nggak, belum ada tuh yang meneliti ya dampak kirim Al-Fatihah terus ini tuh kan nggak ada tuh secara ilmiah maksud saya kan. Tapi kan itu keyakinan ya, keimanan kita pada Allah yang membuat kita yakin. Nah, jadi jalan bareng Pak antara ilmu otaknya, fisiknya, sama spiritualnya. Insya Allah mendapatkan yang terbaik. Semoga Pak Mahdan menjawab ya Pak. Nggak tambah bingung dengan jawaban saya. Pak Mahdan? Halo Pak. Baik. Iya, semoga menjawab ya Mbak Olivia. Iya, baik. Terima kasih banyak Ibu atas jawaban-jawaban yang memberikan insight baru nih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah mendengarkan. Alhamdulillah juga akhirnya sudah selesai agenda kita pada hari ini. Semoga dengan adanya seminar ini, seminar parenting ini dapat memberikan edukasi terkait dalam mengurangi resiko terjadinya burnout nih, dalam mempersiapkan hari kemenangan dan lebih mendalami lagi makna yang ada pada hari kemenangan. Jadi memang di mana dalam bulan suci ini, mari kita terus tingkatkan nikmat spiritual kita agar harapannya nikmatnya terus dapat berlangsung lama di dalam hati kita. Baik, saya Amin.
Sampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu, terutama untuk Ibu Duwita yang sudah mau meluangkan waktunya untuk memberikan materi yang sangat-sangat luar biasa pada hari ini. Terima Saya selaku kasih. MC dan panitia yang bertugas, mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Olivia dan Terima semuanya. kasih. Ibu, kita Assalamualaikum. izin untuk foto bersama dulu. Oh, jen, Mungkin jen, jen. Bapak Ibu boleh on cam terlebih dahulu, kita foto bersama terlebih dahulu. Baik, sudah on cam semua ya. Mungkin Bapak Fuad, Ibu Enda, Bapak Mahdan, Bapak Hasnan boleh on cam. Baik, saya hitung ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi, 1, 2, 3. Sekali lagi ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Baik, Oke. terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Semoga kita bisa bertemu di parenting selanjutnya. Amin. Izin live ya, Mbak Ya Olivia Ibu, dan Bu terima Ane, kasih. Bu Enda semuanya. Terima kasih, Terima kasih Bapak. Zenly. Alhamdulillah.